Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Oke, sebelum lanjut biasa kita disclaimer on ya. Lakukan analisa pribadi sebelum Anda terjun ke kripto. Karena kripto memiliki keuntungan dan kerugian yang sangat tinggi. Aset kripto, aset masa depan. Oke, sahabat kripto, pada hari ini saya sedikit emosi ya menanggapi teman-teman kita ya. Indonesia sudah merdeka, tetapi mental-mental kita ini masih mental-mental dijajah. Kenapa saya katakan begitu? Ketika bab doge ini sudah mendunia ya teman-teman ya, sudah mendunia ratusan ribu, bahkan sekarang sudah hampir 120.000 holder pemegang token ini ya. Muncullah isu-isu mengatakan token ini rug pull, scam ya. Yang paling bikin emosi saya lagi ketika mereka tahu bahwasanya developernya adalah orang Indonesia. Justru saya bangga ada anak bangsa ini yang bisa mendunia. Seharusnya kita bangga. Kenapa sih teman-teman ketika mendengar developernya orang Indonesia yang hebat, yang diakui dunia, malah mereka merasa lemah, merasa tidak yakin? Inilah mental-mental dijajah teman-teman. Mereka bangga dengan developer-developer asing. Padahal di sini saya ingin kasih tahu ya, sudah ratusan bahkan mungkin ribuan ya token yang developernya orang asing, orang luar negeri, itu scam. Sudah banyak menghabiskan uang orang-orang Indonesia yang berinvestasi di token ini teman-teman. Tetapi teman-teman kita di Indonesia ini diam gitu loh teman. Ketika ada token anak bangsa yang sudah mulai naik daun, mendunia, diakui, orang di luar negeri sana mengakui kehebatan token ini, kehebatan developernya. Kenapa sih kita orang Indonesia tidak bangga? Ini perlu revolusi mental sebetulnya teman-teman ya. Di sini saya tunjukkan ya teman-teman ya. Ini ya grafiknya teman-teman ya. Sini saya tunjukkan grafiknya ya teman-teman ya. Ini teman-teman ya, 3 bulan ini token ini jalan di tempat, tidak ada yang ngomong scam. Nggak ada yang ngomong scam ya. Nggak ada satupun. Ketika token ini naik terbang tinggi, jatuh seketika, hanya 1 hari, timbullah kata-kata scam. Ya. Padahal kita lihat di sini ya teman-teman ya. Itu websitenya masih jalan. Telegram mereka masih jalan. Twitter mereka masih jalan. Bahkan tadi pagi saya masih bisa membeli buff doge ini di PancakeSwap ya teman-teman ya. Di mana scamnya gitu loh. Dan harganya masih stabil di 0,001. 0,01 ya, 0,001 ya sekarang. Ini stabil teman. Udah kenaikan 30%. Kenapa sih masih ada isu yang mengatakan ini scam? Holder mereka sekarang sudah 120.000 yang masih aktif. Dan setiap waktu, setiap saat itu bertambah. Setiap saat bertambah ya teman-teman ya. Dan ini tinggal 5 hari lagi mau listing di Hotbit. Apakah Hotbit itu sebuah exchange besar itu mau menerima token yang punya ciri-ciri scam? Apakah mereka yang di exchange Hotbit itu orang-orang bodoh, nggak bisa menilai buff doge ini? Mereka ambil untuk listing di sana. Nggak mungkin teman-teman ya. Sekali lagi saya bilang kita sudah merdeka, tetapi mental kita masih dijajah.
Kita bangga dengan orang asing, padahal mereka semua membodohi kita sebetulnya. Ada anak bangsa yang maju, saya bangga dengan token Indonesia. Ya, ini Bab Doge ya, WSPP. Ini sungguh luar biasa nih WSPP ya. Seorang anggota TNI yang bisa mendunia, teman-teman ya. Ada lagi Bali Token, sudah listing di La Token. Ada lagi Baby Bali, ada lagi masih banyak ya, One Tronic, apa semua. Itu membuktikan bahwasannya kualitas anak negeri ini, anak bangsa ini tidak kalah dengan orang asing, teman-teman. Justru kalau orang Indonesia sendiri yang membuat proyek seperti ini ya teman-teman ya. Selama ini saya perhatikan dari ada beberapa token ya yang buatan Indonesia ya. Termasuk yang punyanya Indra Ken. Itu belum ada yang scam, teman-teman. Walaupun mereka jalan di tempat, tetapi belum ada yang scam. Ini buktinya bahwasanya apa? Bahwasanya orang Indonesia itu memiliki tanggung jawab yang tinggi. Mereka berbuat sesuatu, sudah mereka pikirkan dengan matang, dengan tim yang kuat. Bagaimana ini tidak akan scam, bagaimana ini tidak merugikan orang lain, ya. Tapi kita lihat token-token luar negeri sana, teman-teman. Kita nggak tahu keberadaan mereka. Setelah banyak scam. Wah, udah ratusan teman-teman ya, yang saya temui itu. Sehingga tetapi tidak pernah teman-teman kita menyalahkan developer luar negeri itu ketika scam. Tidak pernah seheboh ini. Bab Doge yang memiliki karakter yang seperti ini, yang memiliki kemajuan yang luar biasa. Ketika tahu Debt Indonesia dijadikan pembicaraan, termasuk di grup saya, di grup WA saya. Nyinir debtnya orang Indonesia. Emangnya kalau orang Indonesia masalah buat lu gitu. Justru saya bangga gitu loh. Justru saya bangga kalau mereka tahu dalam segala hal orang Indonesia itu di mata dunia itu masih diakui, teman-teman. Hanya orang-orang kita sendiri yang tidak mengakui kehebatan orang-orang Indonesia sendiri. Kenapa? Karena inilah tadi saya bilang, Indonesia sudah merdeka, sudah puluhan tahun, tetapi jiwa mereka masih terjajah. Oke, saya rasa cukup segitu, saya nggak perlu lanjutkan panjang-panjang lagi ya. Yang perlu saya sampaikan di sini, sebelum terjun ke dunia kripto, lakukan analisa. Kalau kita masih anak bawang, masih baru-baru, tahanlah mulut kita. Kita lakukan cek sendiri, analisa sendiri, cari ilmu, baru kita komentar. Jangan ketika ada media sosial komentar, kita ikut komentar. Ada orang komentar, kita ikut komentar. Ini goblok namanya, teman-teman ya. Kalau orang tuh terjun ke jurang, dia ikut ke jurang juga. Karena dia nggak mikir. Justru sini saya perlu ingatkan, kalau teman-teman bermain di kripto atau di apapun, janganlah menjadi yang ikut-ikutan. Jadilah yang profesional. Inilah yang ditunjukkan oleh developer Indonesia. Mereka profesional di dalam pekerjaan mereka. Mereka profesional dalam tanggung jawab mereka. Ini kadang kita ilmu nggak punya, semua serba kekurangan, yang lebih cuma mulut doang. Ini bahaya, teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup segitu, saya nggak mau lanjut lagi. Salam berbagi.